Juru bicara teman Ahok Amalia Ayuning Tias menyatakan teman Ahok tetap solid meski Ahok maju dalam pilkada mendatang melalui partai politik karena parpol pendukung Ahok dinilai memiliki visi dan tujuan yang sama dengan teman Ahok, yakni memenangkan Ahok dalam pilkada mendatang. Menurut Amalia, setelah deklarasi teman Ahok akan segera berkonsolidasi dengan parpol pendukung Ahok untuk merumuskan tim sukses pilkada 2017. Kreatif lagi gitu, kayak misalnya kata Pak Ho kan jangan sampai bagi-bagi kaos, terus juga misalnya kalau misalnya mau bikin acara kita pengen nanti konstituen yang bantu kita gitu, jadi aspek gotong royong itu yang akan kita coba untuk kreasikan seperti apa dengan bantuan juga teman-teman partai politik. Dan juga terkait dengan 1 juta KTP ini, memang ini tidak akan hanya menjadi PR teman Ahok untuk menjelaskan ke teman-teman yang sudah mengumpulkan dukungan, tapi juga teman-teman partai politik juga sudah bersedia untuk pasang badan, karena memang kita harus mau nggak mau kita harus merawat dukungan yang sudah dikumpulkan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83 P tahun 2016 tentang penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 masing-masing: 1. Saudara Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2. Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 3. Saudara Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4. Saudara Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Saudara Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian. 6. Saudara Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan. 7. Saudara Archandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 8. Saudara Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. 9. Saudara Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 10. Saudara Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 11. Saudara Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 12. Saudara Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84/P tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat Saudara Thomas Trikasih Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain setingkat menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.
pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara Kabinet Kerja dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sisa masa jabatan periode tahun 2016-2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Jadi kalau Mas Yadi lihat dari reshuffle pada hari ini, mungkin bisa dikatakan reshuffle atau perombakan terbesar sama era reformasi. Dengan 13 menteri yang mempunyai jabatan yang baru sekarang. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan secara politis oleh Presiden? Saya kira ada pesan utama yang disampaikan oleh Presiden adalah fungsi utama reshuffle kali ini adalah stabilitas dukungan politik untuk percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur ya terutama. Jadi saya kira itu pesan yang disampaikan. Karena itu kalau kita lihat ada unsur akomodasi politik di situ, ada unsur politik keseimbangan di situ. Temanya adalah soal stabilitas dukungan politik. Tapi kalau kita perhatikan fokusnya adalah pada pos-pos di bidang perekonomian. Berarti Anda tekankan stabilitas politik yang pertama. Ini berarti lebih kepada mengakomodir atau lebih berat kepada mengakomodir partai-partai yang baru bergabung memberikan dukungan kepada pemerintah. Ada fungsi untuk mengakomodasi mereka, tapi Jokowi ingin memberikan pesan bahwa bukan berhenti di situ. Akomodasi politik saja, tapi kalau tidak ada pengaruhnya terhadap percepatan pembangunan ekonomi atau kinerja kabinet secara keseluruhan, maka itu tidak ada gunanya. Karena itu ada akomodasi politik tapi dikaitkan dengan pos-pos misalnya ekonomi seperti Golkar dimasukkan ke dalam Kementerian Perindustrian. Dan di situ tantangannya bagi Presiden adalah mencari orang yang berasal dari partai politik tapi tetap dianggap kredibel oleh masyarakat, memiliki track record yang cukup memadai sebagai orang yang
kompeten di bidangnya dan seterusnya. Jadi dengan demikian ini adalah gabungan antara keperluan untuk melakukan akomodasi politik, tapi dengan tujuan utama untuk mempercepat kinerja kabinet. Dengan 13 nama menteri, 9 menteri baru, 4 berganti posisi. Apakah ini tercapai stabilitas politik untuk mendapatkan orang yang dapat memberdayakan ekonomi secara maksimal? Stabilitas politik itu kalau kita terjemahkan lagi ya, satu, partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya bisa diikat oleh Jokowi, sehingga ada semacam garansi di situ bahwa dukungan mereka akan solid. Yang kedua, pada saat yang sama, Presiden memastikan bahwa dialah yang memegang komando dalam mengambil keputusan ini, bukan karena tekanan partai-partai politik. Itu saya kira ditunjukkan dengan permintaan partai-partai yang cukup banyak, tapi kemudian masing-masing partai hanya diberi satu, yang partai baru ya. Kemudian pada saat kemudian yang ketiga adalah Presiden ingin menunjukkan dengan memegang komando itu maka dia ingin mengarahkan reshuffle ini kepada apa tujuan utama yang ingin dia capai, yaitu percepatan kinerja kabinet dan bangunan ekonomi. Kenapa timingnya sekarang? Ada 3 alasan saya kira ya. Satu, ini sudah menjelang 2 tahun dari pemerintahan Jokowi JK sejak Oktober 2014 ya. Reshuffle pertama dilakukan pada Agustus, setahun pertama, maka ada cukup alasan untuk mengatakan bahwa kita sudah melakukan evaluasi yang cukup menyeluruh terhadap kinerja menteri-menteri termasuk menteri yang baru. Kan kalau baru misalnya 3 bulan atau 4 bulan itu kurang legitimate untuk mengevaluasi kinerja seorang menteri. Tapi ini sudah hampir setahun. Jadi itu timing yang pertama. Timing yang mengapa timingnya sekarang? Yang kedua adalah kalau misalnya sebelum Lebaran lalu atau katakanlah sebelum Juni dilakukan, kan isu reshuffle sudah bergulir hampir setahun kan? Betul. Belum ada soliditas atau kepastian yang betul-betul jelas dari partai Golkar terutama. Ya, masuknya Golkar dukungannya betul-betul bisa dipastikan solid setelah dia melakukan musyawarah luar biasa di Bali yang baru lalu. Nah, kita tahu bahwa baru sebelum Lebaran itu selesai. Nah, sekarang itu sudah selesai. Jadi timingnya tinggal mengapa belum Juni lalu karena memang terpotong oleh masalah Lebaran. Nah, yang ketiga, timing itu dipilih adalah tampaknya Presiden melihat bagaimana perkembangan opini publik. Kalau kita lihat di berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang independen, terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Presiden saat ini berada pada posisi yang tertinggi selama 2 tahun terakhir. Sekarang posisinya menurut survei dari SMRC, lembaga kami, itu berada pada posisi 67%, setelah Maret lalu di kisaran 59%, kemudian pada Desember itu di kisaran 53%, kemudian pada Oktober 53%, dan pada Juni atau Juli 2015 itu pada posisi sangat rendah 42. Jadi terus naik. Nah, saatnya ini untuk melakukan reshuffle yang diterima oleh masyarakat. Yang diterima karena dengan memperhatikan opini publik, Presiden nanti apa yang dilakukan sebagai reshuffle ini tidak hanya akan diterima oleh partai politik, tapi juga mendapat dukungan oleh masyarakat. Betul, yang berimbas pada mungkin elektabilitas dan juga approval rate yang diharapkan semakin tinggi. Menurut Mas Jayadi, siapa saja menteri yang terpental karena kinerjanya atau menteri terpental karena bergening politik? Ditahan dulu di sana, kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jabatan yang bergeser adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dijabat oleh Wiranto, dan sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Riza Ramli. Bagaimana tanggapan dari Menko Kemaritiman yang baru? Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Livia Ramadanti, yang belum lama ini mendapatkan pernyataan dari Menko Maritim yang baru. Livia, bagaimana tanggapan Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan posisi yang baru pada hari ini? Ya, tadi Robert, kami sempat mendapatkan tanggapan dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sebelum ia meninggalkan kantor Kemenko Polhukam di Bilangan Medan Merdeka Barat untuk menuju ke Istana Kepresidenan yang akan melaksanakan pelantikan pada pukul 2 nanti. Ini ia sempat menyampaikan bahwa ia merasa siap dengan mandat baru dari Presiden untuk menjadi Menteri dari Koordinator Maritiman, dan untuk posisi yang akan menggantikannya ini Wiranto yang akan menjabat sebagai Kemenko Polhukam, ia berencana akan berbicara atau berbincang langsung untuk mengetahui dan memberikan masukan atau memberikan bagaimana sejauh mana Kemenko Polhukam ini di bawah kepemimpinannya dan PR-PR apa saja yang harus diselesaikan dari sisa masa jabatannya. Dan berikut kami memiliki kutipan wawancara dengan Luhut Binsar Panjaitan sebelum ia meninggalkan